Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Cina dalam matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Indonesia kontra Cina akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 5 Juni mendatang. Peluang Timnas Indonesia terbuka lebar meraih 3 poin. Diketahui Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan torehan 9 poin, sedangkan Cina masih terdampar di dasar klasemen atau di posisi ke-6 memiliki 6 poin. Saat ini pasukan Patrick Kluivert sedang percaya diri setelah mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di laga terakhir. Jai Idris dan kawan-kawan mampu bangkit dari keterpurukan setelah dibantai Australia 5-1. Saat menghadapi Cina nanti, Indonesia jelas di atas angin. Selain bermain di kandang sendiri, melihat dalam 4 laga kandang sebelumnya, skuad Garuda hanya mengalami 1 kekalahan dari Jepang. Selain itu, Indonesia bermain imbang tanpa gol saat melawan Australia, menang 2-0 atas Arab Saudi, dan kemarin mampu mengalahkan Bahrain 1-0 di matchday yang ke-8. Walaupun begitu, para pemain Timnas Indonesia tetap waspada terhadap para pemain Cina, karena tim Dragon tentunya sudah tahu kelemahan-kelemahan Timnas Indonesia saat Cina menang 2-1 pada pertemuan pertama. Kemenangan tersebut sebagai modal berharga dalam menghadapi Indonesia, dan diketahui Cina pada laga terakhir kalah 0-2 dari Australia. Pastinya Cina tidak ingin lagi mengalami pembantaian di Jakarta nanti. Mengingat waktu yang terbilang panjang, Patrick Kluivert dan semua staf kepelatihannya pastinya sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh jelang melawan Cina. Namun setidaknya ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi jika skuad Garuda ingin mengemas 3 angka saat menjamu Cina pada tanggal 5 Juni nanti. Apa sajakah kelemahan tersebut? Silahkan simak video ini selengkapnya. Berikut ada 3 kelemahan yang mungkin jadi PR pelatih Timnas Indonesia yang harus diperbaiki di Timnas Indonesia. Yang pertama, masalah penyelesaian akhir. Melihat dari pertandingan Indonesia melawan Bahrain kemarin, Indonesia seharusnya bisa memenangkan lebih dari 1 gol karena memiliki 2 peluang emas guna memperbesar kemenangan di babak kedua. Pertama, lewat Marcelino Ferdinand. Marcelino berdiri bebas di kotak penalti Bahrain. Penyerang Oxford United tersebut gagal memaksimalkan umpan silang yang dilepaskan oleh Kevin Dix. Lalu yang kedua, umpan manja Ricky Kambuaya kepada Eliano Ranger yang terbuang begitu saja. Sudah berhadapan dengan kiper Bahrain, namun tembakan Eliano Ranger tidak tepat sasaran. Seandainya Marcelino dan Eliano bisa sedikit lebih tenang, mungkin peluang-peluang tersebut tak terbuang sia-sia dalam pertandingan melawan Bahrain kemarin. Masalah yang kedua, terlihat belum adanya pelapis padan oleh Romeni. PSSI dan tim kepelatihan harus bisa secepatnya mendapatkan striker sebagai teman oleh Romeni, karena laga melawan Cina masih terbilang lama. Menurut banyak pengamat sepak bola, kalau hanya mengandalkan Ole Romeni jelas sangat beresiko. Seandainya terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan kepada Ole Romeni, siapa sajakah yang akan menggantikan perannya di lini depan Timnas Indonesia? Indonesia memang masih punya 3 striker lainnya, yakni Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Rafael Strike. Namun harus diakui ketiganya masih berada di bawah bayang-bayang Ole Romeni. Sejauh ini Ole Romeni sudah tampil 2 kali di Timnas Indonesia dan dia tampil sangat oke. Dalam 2 laga tersebut, striker Oxford United itu sudah mencetak 2 gol. Yang ketiga, masalah waktu persiapan. Belajar dari kekalahan 1-5 dari Australia dan juga meninggalkan PR yang tak enteng bagi tim pelatih. Persiapan yang sangat minim itu dituding sebagai biang kerok kegagalan di Stadium Sydney kemarin.
karena tim pelatih hanya memiliki waktu 2 hari untuk persiapan sebelum berduel tanggal 20 Maret. Mungkin itulah rapuhnya kerjasama antar lini serta kurangnya stamina pemain diaspora yang kelelahan lantaran penerbangan yang jauh membuat Australia menang dengan mudah. Akan tetapi, Jai Idris dan kawan-kawan mampu bangkit dari keterpurukan sehingga membayar kekecewaan para supporter timnas Indonesia lewat kemenangan 1-0 atas Bahrain. Dalam pertandingan Indonesia melawan Cina, hal yang mudah untuk memenangkan pertandingan karena pasukan Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah dan para supporter akan memenuhi stadion pada pertandingan nanti. Karena dalam pertandingan tersebut timnas Indonesia dituntut meraih kemenangan saat bertemu tim Dragon supaya tiket lolos ke Piala Dunia 2026 atau putaran keempat menjadi aman. Maka dari itu pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert harus meracik para pemainnya dengan baik, karena mau tidak mau Patrick Kluivert dituntut harus mengalahkan Cina. Karena dengan mengalahkan timnas Cina, Indonesia sudah mengamankan paling tidak tiket lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Setelah Indonesia melawan Cina, Indonesia akan terbang ke Jepang untuk melakoni pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga. Kita berdoa saja, mudah-mudahan dalam menghadapi Cina nanti, masalah persiapan dan chemistry tentunya tidak terulang lagi. Silahkan tuangkan satu kata buat timnas Indonesia di kolom komentar.